wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang peristiwa penulisan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 dan telah melalui proses yang tidaklah mudah. Sebelum ke inti materi, marilah kita kenali terlebih dahulu latar belakang peristiwa perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amelia Agustina. Latar belakang kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945 yang dilaluinya sangatlah tidak mudah. Dilatar belakangi dan dimulai sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 serta kota Nagasaki. 3 hari kemudian, Kaisar Hirohito menyerah tanpa sebab pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan dilatar belakangi oleh golongan muda terhadap golongan tua. Selanjutnya kita masuk inti materi, yaitu peristiwa perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang akan dijelaskan oleh Balia, Gisya, dan Ilham. 12 Agustus 1945, para pemuda di bawah pimpinan Soekarni, Hoirul Saleh, Wikana bersepakat untuk mengamankan Dewi Tunggal bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengas Dengklok dengan harapan agar mereka bisa menuruti keinginan para pemuda. Namun, sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu tidak tercapai kesepakatan apapun hingga sorenya. Ahmad Subarjo datang dan berusaha memuyuk para pemuda untuk melepaskan Dewi Tunggal. Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan bahwa proklamasi akan terjadi esok hari. Nah, malam itu juga rombongan berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda di Meiji dari nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Maeda lalu mempersilakan ketiga tokoh menemui Gun Seoka, Kepala Pemerintah Militer Jenderal Moichiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Gun Seokai, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Gun Seilka melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Terima kasih. Kemudian pada 17 Agustus 1945 pukul 3 WIB, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Subarjo di ruang makan Meda. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut lalu selesai dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tanpa waktu lama, Sayuti Melik didampingi BM Diah lalu mengetik naskah proklamasi. Setelah itu, naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Di hari yang sama pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah proklamasi dibacakan dalam suasana khidmat. Proses ini sebenarnya tanpa protokol, nyatanya tidak menghalangi gelora euforia rakyat dan merayakan dan menyebarluaskan berita luar biasa ini. Lalu yang terakhir, yaitu tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tori. Tokoh-tokoh. Soekarno sebagai perumusan naskah proklamasi yang menuliskan pernyataan proklamasi dan Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Sebagai penutup, Muhammad Hatta membuat kalimat
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempuh yang sesingkat-singkatnya. Seperti yang kita ketahui, Soekarno dan Muhammad Hatta juga berperan sebagai penandatanganan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia dan pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Sayuti Melik, pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fatmawati, penjahit bendera pusaka Indonesia Merah Putih. Laksamana Tadashi Maeda, penyedia tempat untuk perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.